Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Halo semuanya, nama saya Beni Wijaya. Selamat datang di video pembelajaran e-learning kita yang ke-9. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyebutkan nama dan profesi di dalam bahasa Jepang. Sebelum melanjutkan, saya akan berikan informasi bahwa video ini terdiri dari dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Untuk yang versi gratisnya, teman-teman akan mendapat cara membahas pola kalimat bahasa Jepang, kemudian beberapa kosakata dan kuis secara online. Untuk yang berbayar, tentunya akan ada 5 benefit yang teman-teman dapat, yaitu pembahasan pola kalimat, PDF materi kelas, bahas kosakata plus kanji, dan latihan soal plus kunci jawaban dan kuis secara online. Nah, untuk yang versi berbayar, teman-teman dapat membelinya di link deskripsi yang ada di bawah video ini. Teman-teman dapat membeli secara paketan ataupun satuan. Silakan teman-teman tentukan sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan memberikan ulasan tentang buku yang saya gunakan atau sebagai acuan. Yang pertama adalah buku Mina no Nihongo. Tentunya teman-teman sudah paham buku Mina no Nihongo. Kemudian ada buku kanji versi Mina no Nihongo juga yang akan teman-teman dapatkan materinya di versi berbayar. Dan kemudian saya juga akan menyelipkan beberapa informasi atau kosakata yang ada pada buku Gakushudo yang kiat sukses, mudah, dan praktis mencapai N5. Jadi diharapkan teman-teman yang mempelajari video-video saya nanti dapat mengikuti ujian N5 dan lulus ujian N5. Baik, kita langsung masuk ke pembelajarannya. Sebelum itu, teman-teman wajib ya, ini warning, wajib udah menghafal hiragana dan katakana, kemudian sudah mempelajari kanji dasar pada video ke-8. Buat yang belum menghafal hiragana dan katakana, dapat skip video ini atau stop dulu video ini dan pelajari dulu hiragana dan katakana. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran kita ini, saya tidak akan menuliskan cara membaca hiragana ataupun katakananya. Jadi teman-teman wajib sudah menghafal terlebih dahulu. Nah, sebelum melanjutkannya, yang pertama saya akan bahas tentang komponen utama struktur bahasa Jepang yang teman-teman harus paham. Nah, dalam sebuah struktur kalimat bahasa Jepang akan menemukan subjek. Subjek itu apa saja? Saya, Anda, dia, ini, itu, di sana, di sini. Itu dapat menjadi sebuah subjek. Kemudian kata benda terdiri dari dua ya, yaitu kata benda mati, HP, mobil, kunci, gantungan. Kemudian benda hidup, kelinci, guru, teman, itu termasuk ke dalam benda hidup. Nah, kemudian kata keterangan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keterangan waktu, kemarin, besok, atau lusa. Derajat, terdiri dari sangat atau tidak terlalu. Tempat, di sini, di sana, di situ. Kemudian cara, dengan cepat, baik, atau sering. Nah, tentunya teman-teman paham juga tentang kata kerja yang tentunya ditemukan dalam semua pembelajaran bahasa apapun itu, yaitu kata kerja contohnya makan, tidur, bermain, membaca. Dan kemudian komponen yang sangat penting, salah satunya adalah partikel dalam bahasa Jepang. Ya, kadang menjadi penentu arti dari sebuah kalimat ya teman-teman ya. Nah, partikel biasanya terdiri dari satu huruf hiragana atau dua, bahkan bisa tiga juga. Nah, ini adalah contoh yang satu huruf, ada wa, ga, o, dan ni. Contohnya kenapa penting? Contohnya adalah misalnya ini, tori ga tabemasu dengan tori o tabemasu. Hanya berbeda huruf ga dan o, artinya akan sangat jauh berbeda. Tori ga tabemasu itu artinya adalah burungnya makan. Ya, burungnya yang makan. Tapi kalau torio tabemasu, maka akan menjadi makan burung karena tori di sini menjadi objek yang dimakan. Jadi perbedaan antara partikel ga dan o itu sangat jauh. Tentunya teman-teman harus paham penggunaan partikel agar tidak miskomunikasi atau salah pengertian. Nah, kemudian ada pola tensis, ya. Pola tensis dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu lampau, masa sekarang, atau masa depan. Misalnya contohnya yang sekarang ya teman-teman, ini ada hari ini, sekarang, itu termasuk ke dalam pola sekarang. Dan kemudian pola masa depan itu misalnya besok atau lusa depan. Kemudian masa lampau ya, itu ada kemarin atau lusa lalu. Ini yang membedakan bagaimana cara teman-teman menyusun pola kalimat dalam bahasa Jepang. Contohnya, ini ada nomimas dan nomimasen. Nomimas itu artinya minum, kalimat positif, dan nomimasen artinya tidak minum.
Tetapi bentuk kalimat ini termasuk ke dalam pola sekarang dan masa depan. Sedangkan ketika minumnya sudah lewat atau menceritakan yang sudah berlalu, maka menjadi nomimashita untuk positifnya. Nomimasen deshita tidak minum negatifnya, itu bentuk lampaunya seperti ini. Jadi bisa dilihat perbedaan antara bentuk sekarang dan masa depan dan bentuk lampaunya. Itu berbeda. Jadi teman-teman harus paham perubahan antara bentuk lampau sekarang atau masa depan. Baiklah, kita masuk ke pola kalimat pembelajaran kita yang pertama, yaitu bagaimana menyebutkan nama dan profesi dalam bentuk kalimat positif, teman-teman ya. Nah, di sini ada watashi yang artinya adalah saya sebagai subjek. Kemudian di sini ada partikel ya. Seperti yang tadi saya contohkan, itu ada partikel wa. Partikel untuk penanda subjek. Jadi apabila ada wa di sini, maka di depannya itu menjadi subjek, teman-teman. Nah, ini ada kecil di sini tulisan. Ini tuh bukan dibaca ha ya teman-teman ya. Ini dibacanya wa ketika menjadi partikel. Jadi teman-teman bukan membacanya watashi ha, tapi watashi wa. Nah, kemudian di sini ada gakse, gakse yang artinya pelajar. Jadi watashi wa gakse. Gakse ini apa? Profesi. Ya, berisi profesi. Kemudian setiap akhir kalimat akan ada desu untuk kalimat positif. Desu ini fungsinya apa? Yang pertama, kalimat positif dapat kita terjemahkan adalah. Walaupun tidak semua partikel bisa kita terjemahkan ya. Kemudian ini menandakan bahwa oh kalimat ini adalah kalimat formal. Kemudian akhiran u pada su itu tidak dibaca teman-teman. Jadi seperti nomimasu tulisnya tapi bacanya nomimas. Jadi u akhiran pada hiragana seperti desu itu tidak dibaca u-nya. Jadi dibacanya itu des ya. Jadi kalau kita lengkapnya bacanya watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang pelajar. Pola kalimatnya adalah subjek plus wa ditambah dengan nama atau profesi diikuti dengan des. Ini tulisnya desu tapi bacanya des. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Ini adalah isya ya, isya. Nah, ini adalah kanjinya. Isya ini seperti digambar, itu adalah seorang dokter. Jadi ketika kita mau menyebutkan saya adalah seorang dokter, maka kalimatnya menjadi sayanya dulu subjek, watashi, partikelnya wa. Kemudian dokter profesinya di sini, isya. Diikuti dengan des. Jadi saya adalah seorang dokter, kita bilang bahasa Jepangnya watashi wa isya desu. Watashi wa isya desu. Kemudian contoh berikutnya di sini ada ginkoin. Ginkoin, ya ini bacanya ginkoin. Itu artinya adalah banker atau pegawai bank. Ketika saya mau bilang saya adalah seorang banker atau pegawai bank, maka kalimatnya menjadi watashi wa ginkoin desu. Kita harus pakai des karena ini adalah kalimat positif. Saya adalah, ya. Kalau negatifnya saya bukan. Itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Jadi watashi wa ginkoin desu adalah saya adalah seorang banker. Nah, tidak untuk subjek tidak selalu harus watashi ya atau orang itu. Bisa juga kita nyebutkan nama orang. Misalnya contohnya orang ini, contohnya namanya adalah Miss Rina, ya Miss Rina. Maka kita akan bilang Rina Sang, Sang itu menyebutkan ya untuk menyebutkan nama orang. Misalnya ibu atau bapak ya, cewek cowok semua bisa kita pakai Sang secara umum. Nah, dia profesinya adalah seorang kaishain. Oke, kaishain. Ini adalah kanjinya yang artinya adalah karyawan. Ketika kita mau bilang Rina itu seorang karyawan, maka kita bilangnya Rina Sang wa kaishain desu. Rina Sang wa kaishain desu. Ini adalah macam-macam subjek dan profesi dalam bahasa Jepang. Yang pertama subjek itu bisa watashi, yang artinya adalah saya, watashi. Ano hito artinya orang itu. Kanojo, kanojo yang artinya dia, tapi dianya perempuan. Jadi kalau kita sebut dia dalam bahasa Jepang itu ada dua. Dianya itu seorang perempuan atau laki-laki. Kalau dianya seorang laki-laki, maka kita bilangnya kare. Kare, dia laki-laki. Nah, untuk kanojo ini sendiri tergantung konteks kalimatnya bisa juga untuk menyebutkan dia pacar ya, pacar saya, dianya perempuan gitu. Jadi maka kita bilangnya kanojo. Untuk profesi ada gakse yang tadi
sempat saya masukkan di pola kalimat artinya pelajar. Kemudian sensei artinya guru dan di sini ada tanda bintang bacanya kyoin. Kyoin ini adalah ketika kita mau menyebutkan profesi. Misalnya saya seorang guru, maka saya tidak bilang watashi wa sensei desu, tapi saya akan bilangnya watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Tapi ketika orang lain memanggil saya, siswa saya memanggil saya bukan kyoin tapi sensei. Sensei tidak terbatas untuk guru saja, teman-teman, untuk profesi guru. Bisa saja dia seorang misalnya ya, seorang lawyer atau pengacara atau seorang politisi, itu juga kita bisa sebutnya sensei. Jadi mereka yang expert di bidang tertentu itu kita bisa sebut dengan panggilan sensei. Termasuk dokter ya. Kemudian kenkyusha, kenkyusha yang artinya peneliti dan shai yang artinya karyawan atau kaisai. Nah, sekarang kita lanjut untuk menyebutkan nama dan profesi untuk kalimat negatif, teman-teman ya. Kalimat negatif. Tadi kalimat positif, ini negatif. Contohnya, watashi wa, ini masih sama, subjek, partikel. Gakse, gakse yang artinya pelajar, profesinya. Tapi desnya kita ganti, kalau untuk kalimat negatif kita ganti menjadi dewa, ini bukan dibaca H juga, tapi wa. Dewa arimasen atau ja arimasen. Watashi wa gakusei dewa arimasen atau watashi wa gakusei ja arimasen. Dewa atau ja arimasen menandakan bahwa ini kalimat negatif. Kalau tadi adalah saya adalah pelajar, ketika negatif maka menjadi saya bukan seorang pelajar. Dan ini juga menandakan bahwa ini tuh kalimat formal ya, kalimat negatif formal dalam bahasa Jepang. Nah, untuk rangkuman dari pola kalimatnya adalah subjek plus wa, nama atau profesi, ditambah dewa atau ja arimasen. Di sini saya sebut nama atau profesi karena kita bisa juga menyangkal bahwa saya bukan Rudi misalnya. Saya bukan Rudi. Watashi wa Rudi dewa arimasen. Watashi wa Rudi dewa arimasen. Kalau nyebut nama orang kita tambahin san ya. Watashi wa Rudi-san dewa arimasen. Watashi wa Beni desu. Contohnya seperti itu ya. Nah, berikutnya ini contoh untuk kalimat negatif. Misalnya kita lihat dia ini seorang peneliti ya, kenkyusha. Tapi ternyata bukan, dia itu sebenarnya seorang pelajar yang lagi nemenin profesornya untuk meneliti. Maka kita akan bilangnya kanojo, karena dia cewek, dia. Kanojo wa kenkyusha dewa arimasen. Dia bukan peneliti. Kanojo wa gakusei desu. Masih ingat teman-teman gakusei? Gakusei itu pelajar. Jadi kita mau bilang dia itu bukan peneliti, dia adalah seorang pelajar. Kanojo wa kenkyusha de wa arimasen. Kanojo wa gakusei desu. Nah, kemudian untuk menyebutkan nama dan profesi, kalimat tanya teman-teman ya. Jadi ada kalimat tanya dalam bahasa Jepang itu gampang. Teman-teman hanya membubuhkan ya partikel atau joshika di belakangnya. Jadi deska. Nah, U-nya juga tidak boleh dibaca ya, tidak boleh dibaca desuka. Tapi dibacanya deska. Nadanya naik ke atas karena bertanya ya. Jadi kare wa gakusei desu ka? Kare wa gakusei desu ka? Kalimat tanya ditambahin ka dan ini adalah kalimat tanya untuk percakapan formal ya. Jadi apakah dia seorang pelajar? Kita bertanya. Jadi seluruh kata tanya dalam bahasa Jepang itu harus ada K-nya untuk kalimat formal bahasa Jepang ya. Harus ditambahin huruf K di belakangnya. Jadi untuk pola kalimatnya adalah subjek plus wa ditambah nama atau profesi ditambah deska. Deska bertanya. Nah, ini bukan dipakai tanda tanya tapi dipakai buletan di sini ya. Karena dia untuk bahasa Jepang, tanda tanya itu ketika kita benar-benar bertanya-tanya gitu. Bingung itu baru pakai tanda tanya. Ya, jadi kesannya lebih keras gitu untuk pertanyaannya. Tapi kalau titik itu untuk bertanya biasa. Nah, jawabannya tentunya ada dua ya. Karena kita tanya dia, apakah dia seorang pelajar? Karewa gakusei desu ka? Maka jawabannya kalau iya, maka hai, so desu. So desu itu artinya betul ya. Saya akan tuliskan di sini. Untuk so desu itu artinya adalah betul. Ya, saya seorang pelajar gitu. Watashi wa gakusei desu. Untuk iye
itu artinya tidak ya. So dewa arimasen. Jadi yang des ini berubah menjadi dewa arimasen yang artinya bukan ya. Chigaimasu. Chigaimasu. Iye chigaimasu yang artinya salah ya. Chigaimasu itu artinya salah. Nah, jadi kita bisa pakai dua. Bisa pakai iye so dewa arimasen atau iye chigaimasu ya. Silakan teman-teman pilih yang mana yang lebih gampang untuk diucapkan. Nah, contohnya kemudian ada partikel mo di sini ya. Selanjutnya kita akan bahas partikel mo di sini. Nah, untuk partikel mo ini artinya juga, teman-teman ya. Contohnya di sini. Ini ada cara baca kanjinya. Tanaka-san wa daigakusei desu. Mr. Tanaka seorang mahasiswa. Daigakusei itu artinya mahasiswa. Kalau kita juga seorang mahasiswa, sama seorang mahasiswa, maka kita akan bilangnya watashi mo daigakusei desu. Watashi mo daigakusei desu. Saya juga seorang mahasiswa. Nah, jadi harus sama ya. Daigakusei ini juga daigakusei. Jadi mo-nya menggantikan wa. Wa-nya digantikan dengan mo. Saya juga seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya akan membahas tentang partikel no atau kepemilikan ya, bisa kita artikan nya. Misalnya, ano hito wa Karina-san desu. Ano hito itu orang itu ya. Ano hito wa Karina-san desu. Orang itu Mrs. Karina. Shimeta no gakusei desu. Nah, saya selalu mengajarkan siswa saya, gampangnya kalau ada no di sini kita balik aja. Jadi gakusei itu artinya siswa, shimeta itu ya shimeta, kita tambahin nya di sini. Jadi siswanya shimeta. Jadi si Karina itu seorang siswa shimeta. Kita balik aja jadi shimeta no gakusei desu. Nah, untuk aturan no ini dia hanya boleh noun dan ketemu dengan noun atau kata benda ya. Jadi kata benda pertama, ini kata benda kedua, kepemilikan dari kata benda pertama. Jadi shimeta no gakusei desu artinya siswanya atau siswinya shimeta. Kemudian kalimat tanya bab pertama ya, kita akan bahas kalimat tanya apa aja sih di bab pertama ini. Yang pertama ada ano shito wa dare desu ka? Kata tanya pertama yang kita pelajari adalah dare, yang artinya siapa. Orang itu siapa? Gitu ya, kita bertanya. Karena bertanya harus ada ka di belakangnya. Kemudian ada ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Nah, sama orang itu siapa, ini juga orang itu siapa ya. Apa bedanya? Dalam bahasa Jepang itu juga ada kalimat formal atau kalimat yang lebih formal ya. Misalnya kalau dalam apa ya bahasa Jawa ya mungkin ya, itu ada yang bahasa biasa dan yang kromonya ya. Yang saya tahu seperti itu ya. Nah, di Jepang juga sama. Dia ada yang formal biasa, saya biasa nyebutnya plus formal. Jadi lebih formal lagi ya dibandingkan dengan yang ini. Jadi ano hito diganti menjadi ano kata. Artinya sama orang itu. Dare-nya maka berubah menjadi donata. Dare jadi donata. Desu ka? Orang itu siapa? Nah, kemudian jawabannya bisa Tanaka-san desu. Shiroam no isha desu. Shiroam ini nama rumah sakit ya. Shiroam no isha desu. Jadi dia menjawab dia itu Tanaka gitu. Karena orang lain kita tambah san. Dia adalah Shiroam no isha. Berarti kita balik. Ini adalah isha dokter ya ini ya dokter. Dokternya Siloam. Jadi dokter di Siloam gitu maksudnya. Ya. Nah, kemudian kata tanya apa lagi? Di bab 1 itu ada bertanya umur, teman-teman ya. Kita bisa bertanya umur. Nah, contohnya ini misalnya orang ini ya. Orang ini tuh namanya Ari. Nah, biasanya di Jepang umur itu dalam kurung seperti ini ya. Usianya adalah 29 tahun ya, 29 tahun. Maka kita bisa bertanya Ari-san wa nansai desu ka? Jadi untuk bertanya umur kita pakai nansai desu ka? Mr. Ari umur berapa? Ada bertanya tambah ka ya, jangan lupa. Ari-san wa nansai desu ka? Mr. Ari umur berapa? Kita juga bisa bertanya dengan yang lebih formal ya, plus formal. Ari-san wa oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Oikutsu beda dengan nansai ya, ini lebih formal. Artinya sama Mr. Ari umur berapa?
Nah, kemudian jawabannya kita bisa bilang Ari-san wa 29 歳です. 29 歳です. Jadi untuk menyebutkan umur dan angka itu gampang teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung cara penyebutan angka, teman-teman bisa lihat di video pembelajaran ke-8 ya. Di sana disebutkan bagaimana cara menyebutkan angka dengan kanjinya juga ya. Nah, di sini ada umur itu adalah angka ya, di sini angka plus sai. Jadi kalau 29 maka aturannya 2 diikuti 10 dan 9 ya, 29. Berarti ni ju q. Ni ju q itu 29. Tapi kalau kita mau bilang usia, kita tinggal tambahin sai di sini ya. Jadi dibacanya ni ju q sai ya, ni ju q sai. Tapi ada pengecualian, ada 4 ya pengecualian di sini, yaitu usia pertama dia dibacanya isai. Isai. Ada tsu kecil di sini. Ya, jadi hati-hati. Kemudian usia 8 tahun itu bukan hachi, 8 hachi, tapi bukan hachisai. Tapi hasai. Sama seperti angka 1 ya, ada tsu kecil di sini, hasai. Kemudian usia 10, ya usia 10 tahun, itu menjadi jusai. Ada tsu kecil juga di sini. Kemudian usia 20 tahun ini spesial dibacanya hatachi. Ya, hatachi. Jadi bukan nijusai ya, tapi hatachi. Lebih sering menggunakan hatachi gitu. Nah, usia 20 tahun di Jepang itu ada upacara ya, ada upacara kedewasaan di sana. Nah, buat teman-teman yang lagi di Jepang, pas usia 20 tahun itu bisa ikut acara kedewasaan. Karena di Jepang dianggap dewasa itu kalau udah usia 20 tahun ya. Jadi kalau mau minum alkohol atau merokok itu harus di usia 20. Di bawah itu tidak boleh. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan untuk pola kalimat di video ke-9 ini. Di next video kita akan belajar tentang tata bahasa Jepang di bab berikutnya dan kosakata dasar bahasa Jepang, kemudian kanji yang di versi berbayar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Bye bye.